Dan, Master Yu Yao pun untungnya tak membahas yang lebih jauh, meski dia menuliskan sesuatu dalam buku pribadi miliknya. Master Yu Yao pun kemudian meminta Zhang Yi untuk segera berangkat saja, melancarkan serangan ke Sekte Sihir. Zhang Yi pun kemudian segera melangkah dengan percaya diri. Dia pun meminta Master Yu Yao, tenang saja, menyerahkan masalah sekte sihir kepadanya. Dia pun menggunakan pose keren yang meyakinkan, sembari menyatakan jika pasti akan pulang dengan membawa berita kemenangan. Apapun itu, Zhang Yi pun kemudian berangkat ke Gua Wanmo, yang dia yakini sebagai markas sekte sihir. Pasukan aliansi yang ikut menyerang adalah terdiri dari Sekte Dao, Sekte Bumi, Ken Iblis Rubah, dan Dinasti Zhang. Pimpinan aliansi adalah Sekte Dao, yang dalam hal ini tentu saja adalah Zhang Yi. Adapun dalam misi kali ini, Zhang Yi berkelompok dengan Xiaoku untuk mengisi garis depan. Apapun itu, Xin pun setelahnya berpindah ke Gua Wanmo yang nampak menyeramkan itu. Sungguh terlihat layaknya sarang iblis. Benar saja, Ren Xianchou ada jauh di dalamnya. Dia masihlah duduk dengan sangat santai di singgasananya. Yehoran pun kemudian melaporkan jika Zhang Yi beserta pasukan aliansinya sedang dalam perjalanan ke Gua Wanmo. Yehoran ini tuh terlihat sangat bingung dan panik karena Ren Xianchou sama sekali tak melakukan pergerakan apapun selama ini, sehingga oleh karenanya itu pun dia kemudian mengingatkannya untuk segera bertindak karena sudah masuk pada momen kritis, namun menanggapi itu, Ren Xianchou justru tertawa. Menurutnya, ketakutan Yehoran itu hanyalah sebuah lelucon belaka. Dia merasa jika sekte sihir miliknya tak mungkin kalah karena telah mendominasi wilayah utara selama bertahun-tahun. Intinya, Zhang Yi itu sangat percaya diri, dia tidak akan bisa dikalahkan. Dia sangat memandang rendah pasukan aliansi yang Zhang Yi bawa. Ren Xianchou pun kemudian menegaskan jika sudah memiliki rencananya sendiri untuk berurusan dengan Zhang Yi. Dia pun meminta Yehoran diam saja. Yuran pun akhirnya hanya menurut saja. Dia pun kemudian pergi dari hadapan Ren Xianchou, jelas dengan perasaan marah. Dia itu jelas tak menyukai Ren Xianchou yang sangat arogan, namun satu sisi juga tak memiliki pilihan lain karena sadar jika tak mungkin bisa mengalahkan Sekte Dao tanpa bantuan Sekte Sihir. Dan Sui Ji pun kemudian menyarankan pada Yehoran untuk mundur saja dari pertarungan karena Sekte Sihir yang tak bisa diatur, terlebih Sekte Dao sekarang juga sedang bersinar. Dan, namun Yehoran pun langsung menolaknya karena dia memiliki harga diri. Dia pun menyatakan jika tidak akan menunjukkan kelemahan sekalipun tahu jika Sekte Dao memang sedang di atas angin. Pun hanya bisa terdiam mendengar itu, jauh dalam lubuk hatinya, dia pun merasa kecewa. Sui Ji ini tuh sama sekali tak menyangka jika obsesi Yehoran akan sebesar itu hingga tak bisa berpikir jernih. Dia pun merasa, jika Yehoran tak bisa memiliki harapan lagi di masa depan jika terus seperti itu, keinginan untuk meninggalkannya pun terbersih dalam benak Sui Ji, meski dia masih menahannya karena mengingat perjuangannya bersama Yoran, dan apapun itu. Xin setelahnya berpindah ke sisi Zhang Yi yang sudah masuk dalam wilayah Sekte Sihir. Dia pun memutuskan untuk mendarat karena jalur udara lebih mudah untuk dilacak musuh. Zhang Yi ini mendarat di tengah batuan. Seketika itu pun, Zhang Yi terdiam karena merasa jika bebatuan di sekitarnya itu tidaklah normal, dan adapun Xiao Kui juga memiliki pikiran yang sama. Dia pun kemudian mengajak Zhang Yi untuk segera pergi saja, dan namun Zhang Yi tidaklah mengindahkan peringatan dari Xiao Kui. Dia justru menjadi penasaran tentang apakah akan ada sergapan dan di beberapa iblis atau monster dari dalam tanah, dan keinginannya itu pun terwujud. Tiba-tiba, batuan di sekitarnya itu mulai bergejolak seiring dengan gempa bumi yang tercipta. Beberapa monster pun kemudian muncul dari balik tanah, dan ternyata bebatuan di sekitar itu adalah kepala-kepala monster. Melihat itu pun, baik Zhang Yi dan Xiao Kui jelas terkejut. Mereka tak menyangka jika akan terkepung oleh monster batu raksasa. Zhang Yi dan Xiao Kui pun kemudian segera bersiap. Zhang Yi pun memperingati Xiao Kui untuk jangan melawan secara langsung, melainkan mencari dulu titik lemahnya. Xiao Kui pun cepat mengerti, saat berikutnya para monster batu pun mulai melesatkan sebuah serangan. Mereka menggunakan sebuah tembakan cahaya dari kepala. Mereka melihat itu, pun Zhang Yi cukup terkejut. Begitulah, dia tak menyangka jika monster batu itu akan bisa menembakkan cahaya. Dia pun kemudian menggunakan skill serangan balik,
meski ragu karena sadar jika tak punya banyak waktu untuk berurusan dengan mereka. Bentrokan pun terjadi, dan benar saja, itu berat. Hasil, Zhang Yi pun kemudian langsung melesat menyerang para monster batu yang tertembak oleh tembakan cahaya mereka sendiri. Zhang Yi pun membelah tubuh para monster batu tersebut. Seketika itu pun, pertarungan berakhir. Xiao Kui pun memuji Zhang Yi atas gerakannya yang sangat luar biasa. Zhang Yi pun dengan bangga kemudian menjelaskan jika itu hanyalah kombinasi sihir dan kepintaran saja, dan namun sayangnya, kesenangan mereka hanyalah berlangsung sesaat saja. Saat berikutnya, sebuah bola spiritual membungkus tubuh para monster batu. Pecahan tubuhnya itu pun kemudian menyatu kembali. Melihat itu, baik Zhang Yi dan Xiao Kui jelas terkejut karena tak menyangkanya. Zhang Yi pun akhirnya kehabisan cara, dan saat itu pun sistem kemudian memberikan misi baru untuknya. Itu memintanya untuk mencari kultivator yang memanggil para monster batu dengan hadiah keberhasilan berupa 40 poin mana. Penalti kegagalan adalah menjadi amnesia dengan batas waktu 10 menit, Zhang Yi pun terdiam melihat misi tersebut karena lagi dan lagi sistem memberikannya sebuah petunjuk sehingga tak perlu lagi pusing memikirkannya, dan saat berikutnya serangan pun datang. Zhang Yi pun kemudian segera menghindar sembari memberitahu Xiao Kui jika Master Batu itu adalah makhluk panggilan. Dia pun meminta Xiao Kui untuk mencari saja kultivator yang memanggilnya. Xiao Kui pun cepat mengerti, dan Xin pun setelahnya berpindah ke kultivator pemanggil monster batu. Dia rupanya mengetahui jika Zhang Yi telah menyadari jika ada yang mengendalikan monster batu, nampaknya itu adalah karena dia berbagi indera dengan monster ciptaannya, sehingga begitulah dia bisa mendengar yang Zhang Yi ucapkan. Adapun seorang pemanggil itu adalah seorang penjaga sihir bernama Sisen yang berada di Rana Nas Cenul. Dia pun meyakinkan diri untuk tetap tenang karena keberadaannya yang belum terungkap. Namun, Zhang Yi ternyata sudah melakukan pergerakan. Zhang Yi sendiri yakin jika Sisen memanggil pasti ada di tempat yang dekat sehingga dia pun langsung melemparkan bom spiritual yang dibalut api rubah. Xiao Kui secara ledakan pun terjadi di mana-mana hingga akhirnya menyisakan satu dinding batu. Zhang Yi yakin jika itu pasti adalah tempat Sam memanggil itu bersembunyi. Dia pun langsung menembakkan bom spiritual terakhirnya, dan benar saja, dugaannya itu pun tepat. Sisen malah bersembunyi di balik batu tersebut. Sisen pun akhirnya tak memiliki pilihan lain. Dia langsung memanggil monster batu baru untuk berlindung. Monster batu itu pun menahan bom spiritual Zhang Yi dengan perisai dan bukit. Begitulah bagaimana keberadaannya terungkap. Sistem pun kemudian mengirimkan hadiah keberhasilan misi kepada Zhang Yi berupa 40 poin mana. Zhang Yi pun cukup puas atas hadiah tersebut karena pertukarannya hanyalah beberapa bom spiritual saja yang mengkonsumsi sedikit mana. Tentu saja, dalam hal ini, mana yang digunakan dapat dipulihkan kembali. Jadi, itu bukanlah hal yang berarti. Dan sementara itu, Sisen sudah sampai tepat di depan Zhang Yi dengan menunggangi monster batunya. Dia pun menyatakan sebagai salah satu penjaga terbaik Gua Wanmo dan menantang Zhang Yi untuk melewatinya jika memang berani menerobos masuk. Zhang Yi pun tersenyum menanggapinya. Dia pun kemudian bertanya pada Sisen, apa bagusnya itu? Kau itu hanyalah pekerja dari sekte sihir. Mengapa justru bekerja begitu keras, kok, sungguh layaknya seekor anjing? Ucapnya. Dia pun kemudian menarik pedangnya. Dia pun melepaskan teknik barunya, yaitu teknik gelombang tornado. Gelombang tornado itu pun langsung melesat ke arah Sisen dan membuatnya kaget. Sisen sendiri sama sekali tak menyangka jika Zhang Yi akan sekuat itu dan bisa menciptakan sebuah gelombang tornado kuat hanya dengan menggempaskan pedangnya. Dia pun mulai bertanya-tanya tentang apakah tubuh suci tertinggi itu memang begitu kuat. Dia pun kemudian terjatuh oleh karena monster batunya yang hancur berkeping-keping, dan namun sekalipun seperti itu, dia masihlah bisa-bisanya menggertak. Monster batu miliknya itu adalah makhluk abadi yang bisa pulih dalam sekejap. Zhang Yi jelas sudah menyadari hal tersebut. Dia pun kemudian langsung mengaktifkan teknik pelemah yang menurunkan kecepatan dan kekuatan lawan sebanyak 30% selama 3 detik. Sisen pun bingung karena tak bisa merapalkan mantra itu, mungkin dikarenakan kekuatan spiritualnya yang tak cukup karena diperlemah oleh Zhang Yi. Tentu saja, mantra pemanggilan itu memerlukan banyak mana untuk mengaktifkannya, sehingga begitulah yang terjadi. Apapun itu, Xiao Kui pun kemudian langsung bergerak.
Ia melepaskan sebuah mantra pengikat, sesuatu seperti ekor rubah pun kemudian muncul membelenggu tubuh Sisen, membuatnya tak lagi dapat bergerak. Zhang Yi pun memuncinya yang cepat mengerti, dia pun kemudian langsung menodongkan pedang tepat ke leher Sisen untuk menginterogasinya. Zhang Yi pun kemudian mulai dengan bertanya tentang, berapa banyak kemas sekte sihir yang dekat dari lokasi. Dia pun menjanjikan hidupnya jika mau menjawab. Sisen pun langsung buka mulut oleh karena ketakutan, dia pun memberitahu Zhang Yi jika ada kemah yang disebut Pasar Hitam, 13 mil ke utara. Itu juga adalah tempat berkumpulnya pasukan sekte sihir. Sisin pun kemudian menyatakan jika hanya itu saja yang dia ketahui. Adapun Pasar Hitam itu sendiri adalah suatu tempat yang cukup terkenal sebagai tempat penjualan wanita. Zhang Yi pun senang atas informasi berguna itu, dan dia pun kemudian menyuruh Xiao Kui untuk membunuh Sisen karena sudah tak berguna. Xiao Kui pun menurut saja. Sisen jelas tak terima karena Zhang Yi yang ingkar janji, namun Zhang Yi jugalah tak peduli. Dia pun menegaskan jika janjinya itu adalah, aku tak akan membunuhmu. Jadi, ya, bisa dibilang Zhang Yi itu tak ingkar janji karena yang akan membunuhnya adalah Xiao Kui.